Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Cak Nailul. Oke, Cak Nailul. Seneng ya kalau ada cak-caknya begini. Ya, Cak Nailul, silahkan nyalakan kamera Anda. Silahkan Cak, nyalakan kamera Cak. Gimana? Bentar. Saya undang dari sini Cak. Nah, tuh silakan. Silakan diterima. Oke. Cak Nailul, sebelum kita mulai diskusi, saya tanya dulu Cak. Muslim ya? Muslim. Silakan Cak. Setuju ya bahwa Muhammad seorang pembohong ya? Oke, benar tidak yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar? Iya. Kalau memang yang keluar dari mulut Muhammad selalu benar, kenapa para petani kurma gagal panen akibat mengikuti perkataan Muhammad? Tenangkan diri dulu Bang. Gimana? Tenangkan diri dulu, tenangkan. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Bila perlu panggil ustadz agar dikelilingi ustadz supaya tenang. Tenangkan diri dulu, relax. Muhammad berkata dalam sebuah hadis, tidaklah yang keluar, Bang, jangan ngaca terus Bang. Jangan ngaca terus Bang, udah ganteng Bang. Udah ganteng sudah cukup. Oke. Nanti itu kacanya pecah cerningnya. Gini, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Dalam Al-Quran surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari mulutnya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Ya, betul. Jadi berangkat dari dua ayat tersebut, tidak pernah keluar dari mulut Muhammad selain daripada yang hak. Betul? Ya, betul. Sebentar. Betul. Lalu bagaimana Ya, ketika Muhammad bertemu dengan petani kurma di Madinah? Ketika para petani kurma sedang mengawinkan benang sari dan putik itu, Muhammad berkata, apa yang kalian lakukan itu adalah sia-sia. Ternyata setelah dituruti perkataan Muhammad, mereka malah gagal panen. Setelah gagal panen, Muhammad ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Coba silakan, gimana Anda menjelaskan itu? Cari sinyal. Silakan. Pakai wifi kan. Nah, saya tanggap ya. Tentang hadis yang tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran itu kan. Abang paham nggak asbabul wurudnya hadis itu? Asbabul wurudnya hadis itu mengenai seseorang yang menulis segala perkataan Muhammad. Nama orang tersebut adalah Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru selalu menulis apa yang diucapkan oleh Rasulullah, ditulis semua. Lalu orang-orang Quraisy mengejek dia dengan kata-kata, "Hei Abdullah bin Amru." Gimana? Zaid bin Sabit juga salah satu penyatatnya. Ya, tapi ini mengenai Abdullah bin Amru. Dia berkata, orang-orang Quraisy berkata, "Hei Abdullah bin Amru,
kenapa kamu tulis semua yang diucapkan Muhammad itu? Bukankah dia itu adalah manusia biasa? Yang kadang-kadang dia berkata dalam keadaan marah, kadang-kadang dia berkata dalam keadaan senang. Lalu dia datang, Abdullah bin Amr mengadu kepada Muhammad. Ya Rasulullah, orang-orang Quraisy mencegahku menulis apa yang kau katakan. Karena kau ini hanyalah manusia biasa. Kadang-kadang kau berkata dalam keadaan marah, kadang-kadang kau berkata dalam keadaan senang. Lalu dengan menunjuk jarinya ke mulutnya, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Itu asbabul urutnya. Jadi Muhammad menegaskan bahwa tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Ya. Di detik yang sama keluar dari mulut Muhammad berbagai macam kesalahan. Ngomong sama petani kurma, ngawur. Sampai-sampai dia bilang, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Ngomong kepada para istrinya, ngawur. Mulai hari ini aku haramkan Maria Al-Qibtiyah bagiku. Lalu datanglah surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Nabi, mengapa kau haramkan sesuatu yang dihalalkan bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Artinya yang keluar dari mulut Muhammad banyak ngawurnya. Betul? Betul? Setuju? Betul lah. Enggak. Setuju? Salah. Enggak. Salah aja ya udah, gimana penjelasannya? Dari tadi Anda cuma ngomong salah. Coba penjelasannya gimana? Oke, saya jelaskan sebentar ya. Sinyal macet. Macet dari mana? Lancar jaya kok macet. Cak. Bagaimana Raya, Cak? Silakan. Dari segi ada dua. Saya jelaskan dulu. Silakan. Pertama masalah agama, kedua masalah dunia. Terkait masalah agama ini Rasulullah dijamin 100% benar. Sedangkan masalah dunia, contohnya kayak perang, pertanian, bisa saja keliru. Nah, seperti contohnya ketika mau mengadakan perang Badar, kan Rasulullah sudah mengkoordinir semua sahabatnya, taruh di sini. Terus ada yang usul, ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau hanya strategi perang biasa? Pernah tahu hadis itu? Ya, bagaimana Muhammad disarankan oleh seseorang supaya dia menggali sebuah khandak atau parit. Betul? Sebelum itu. Iya. Sebelum perang parit, perang Badar. Iya, di situ kan Muhammad mengatakan supaya kita tunggu saja mereka di sini. Lalu disarankan, kalau kita tunggu di sini nanti habis kita. Maka disarankanlah Muhammad untuk menggali sebuah parit. Bukan yang itu kan perang Khandaq. Yang mana? Sebelumnya. Perang Badar, perang pertama. Ya, silakan. Tahu nggak hadisnya? Nggak tahu saya. Ya. Kok ketawa? Kan dia bilang tidak tahu. Ketawa. Yang mana? Itu perang pertama. Kalau saya tidak tahu, saya jujur mengatakan tidak tahu. Kalau Anda tahu aja bilang tahu. Oke, Anda berkata, saya sudah tangkap kesimpulan Anda. Sudah basi. Ini, kalau Muhammad mengatakan hal-hal yang berurusan dengan agama. Silakan. Jangan potong dulu. Silakan. Itu pada perang. Nah, ketika Rasulullah menetapkan strategi perang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau hanya strategi perang? Apa kata Rasulullah? Tidak, ini hanya murni strategiku saja. Maka sahabat menyarankan strategi yang lain. Kalau begitu, kita harus dekat sumur ini, dan sumur yang sebelahnya itu tutup biar mereka tidak bisa mengakses air bersih. Sudah nangkap kan? Sudah. Terbukti dari sini perkataan Rasulullah yang berkaitan dengan
yang bukan berkaitan dengan ibadah lah. Contohnya ibadah yang ritual, itu bisa saja Rasulullah dari pemikiran pribadi, bisa saja juga dari wahyu. Tidak semua dari wahyu, Bang. Contohnya juga yang serbuk sari kurma itu murni pikiran pribadi Rasulullah. Makanya Rasulullah berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Jadi tidak semua itu dari wahyu, bisa murni dari pikiran Rasulullah yang berkaitan dengan dunia. Begitu. Sudah saya tangkap poinnya. Jadi menurut penjelasan Anda, terus bahwa ketika sudah selesai atau kalau belum selesai silakan. Ya, sudah, lanjut. Baik. Menurut penjelasan Anda bahwa apa yang dikatakan tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah, masalah agama. Tapi sayang seribu sayang, sayang seribu sayang itu karangan Anda. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad punya mulut berapa? Perlu dijawab. Tentu dia hanya punya satu mulut. Dia sudah menunjuk mulutnya tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Dari satu mulut itu tidak mungkin keluar kesalahan. Entahlah itu perkara duniawi ataupun perkara agama. Lagi pula di dalam riwayat tersebut memang orang-orang Quraisy menuduhkan bahwa Muhammad itu hanya manusia biasa. Kadang-kadang dia berkata dalam perkara-perkara yang dia emosi berkata. Artinya Muhammad menyangkal tuduhan-tuduhan itu bahwa semua yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Dan Al-Quran juga berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikeluar dari mulutnya itu adalah berdasarkan hawa nafsu, tetapi berdasarkan wahyu. Tidak ada di situ dikatakan, oh khusus masalah agama, nggak ada. Itu tambahan kalian. Sekarang saya tunjuk ayatnya dalam Al-Quran. Dengar, tenang, saya belum selesai. Saya tunjuk ayatnya dalam Al-Quran. Supaya Anda tahu bahwa Muhammad adalah seorang pelanggar Al-Quran. Muhammad adalah orang yang melanggar isi Al-Quran. Perhatikan. Di dalam surat Al-Isra, ayat yang ke-36. Coba. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Betul? Artinya apa? Anda boleh mengikuti sesuatu, Anda boleh mengatakan kalau Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nih, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sekarang saya tanya, Muhammad mempunyai pengetahuan tentang kurma nggak? Tidak. Tidak. Lalu kenapa dia berkata kepada petani kurma, sok tahu apa yang mereka berbuat itu tidak ada gunanya. Seandainya petani kurma itu biarkan begitu saja, kurma itu akan baik-baik saja. Justru di sini Muhammad mengikuti apa yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Setelah petani kurma gagal panen, barulah Muhammad berkata, kamu lebih mengetahui urusan dunia. Kemarin ngapain ngomong Muhammad? Kemarin ngapain sok-sokan kasih saran kepada petani kurma? Makanya ketika Anda membaca hadis, nih saya balikin dulu kamera saya ya. Ketika Anda membaca hadis, Anda akan dapati orang muslim ambil air wudhu. Dihirup-hirup 3 kali, betul? Lalu dihembuskan. Begitu. Supaya keluar lagi, betul? Iya. Kata Muhammad karena setan semalam tidur di situ, betul? Betul. Nah, sekarang Muhammad tahu dari mana setan tidur di situ? Jangan-jangan dia mengatakan itu berdasarkan hawa nafsunya. Jangan-jangan nanti di yaumil akhir baru itu hanya pendapatku saja. Kalau petani kurma sudah diprank oleh Muhammad,
maka tidak menutup kemungkinan umat muslim juga diprank sama Muhammad. Lalu apa? Lalu hal mustahil apa yang membuat kalian mustahil diprank oleh Muhammad, sedangkan petani kurma aja diprank oleh dia? Silakan. Saya tanggapi ya dengan hadis yang lain tentang Anda kan bertanya dari mana Rasulullah tahu kalau ada setan di dalam hidung semalam? Ya pasti dari wahyu lah. Kenapa tidak masuk dalam Quran? Setiap rasul pasti diberikan wahyu kepadanya. Kenapa? Saya katakan tadi seperti strategi perang itu murni dari pikiran Rasulullah. Karena Giliran salah. Oh, itu omongan dia saja. Itu pendapat dia saja. Giliran setan dalam hidung itu sekarang gini. Kalau itu wahyu kenapa tidak masuk dalam Quran? Tahu hadis ketika minuman dihinggapi lalat, maka Rasulullah menyebutkan lalu dibuang. Bukan dibuang. Misalnya misalnya Anda minum, lalat masuk, lalu Anda celupkan ke dalam. Lalu air minum, air itu Anda minum, betul? Lalatnya dibuang. Ya, lalatnya dibuang, airnya diminum, betul? Jelas. Nah, sekarang saya tanya, itu wahyu? Sekarang itu wahyu atau pendapat dia saja? Wahyu. Kalau wahyu kenapa nggak masuk Quran? Wahyu itu ada hadis, ada Quran, ada dua loh. Wahyu ada. Oke. Mana lebih tinggi, Quran sama hadis? Quran. Tadi Anda katakan dua-duanya wahyu. Tenang. Tadi Anda katakan dua-duanya wahyu. Hadis wahyu, Quran wahyu. Mana lebih tinggi Quran dan hadis? Lebih tinggi Quran. Berarti ada wahyu level 1, ada wahyu level 2. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Bisa wahyu level 2. Karena hukum Islam itu berat. Bagaimana mungkin 400 tahun yang lalu Rasulullah kalau di dua sayap lalat itu ada obat dan ada penyakit. Bagaimana Rasulullah? Obat dan penyakit dari mana? Itu halusinasinya Muhammad. Itu sudah ada penelitian. Satu sayap lalat ada ini, satunya lagi ada antibodi. Tidak tahu masalah lalat itu. Ada penelitian modern loh. Iya, yang neliti orang Islam. Dia nelitinya halu. Habis minum kencing orang tadi ya. Sakit sering lagi. Oke, jadi kalau ada lalat masuk ke, misalnya, dan tenang, misalnya Anda punya bayi, tiba-tiba ada lalat, tenang, tiba-tiba ada lalat, masuk ke susu bayimu itu, celuk. Kira-kira lalatnya Anda mandiin ke dalam terus Anda kasih anak Anda? Lalatnya dibuang dulu, lalu dikasihkan. Dikasih anak Anda? Iya. Makanya saya bilang ajaran Muhammad sangat berbahaya bagi kesehatan. Penelitian modern tentang lalat. Satunya ada penyakit, satunya ada makanya saya bilang mustahil Anda percaya Muhammad di detik yang sama Anda waras. Penelitian terbaru di kedokteran tentang penelitian terbaru. Bagaimana Rasulullah tahu 1400 tahun yang lalu kalau bukan dari wahyu? Jelas wahyu ya? Baiklah. Sekarang intinya begini, yang mau saya sampaikan kepada Anda begini. Kalau memang itu wahyu, bukan masalah intinya. Dapat asumsi Anda. Siapa yang bilang bahwa itu wahyu? Iya. Islam ya. Berarti ada wahyu tandingan, betul? Bukan wahyu tandingan, itu pelengkap. Setelah Al-Quran baru hadis. Berarti Al-Quran tidak lengkap? Bukan tidak lengkap. Hadis itu penjelasan dari Al-Quran. Contohnya berarti Al-Quran tidak jelas. Hadis. Bukan tidak jelas. Gimana? Al-Quran hanya
hanya dan pokok-pokoknya. Pokok-pokoknya. Loh. Berarti tanpa hadis, tanpa hadis berarti Al-Quran tidak berguna. Bukan tidak berguna, tetap berguna. Contohnya ada undang-undang dasar itu yang sama undang-undang ini segala macam. Gini. Bukan berarti undang-undang dasar. Oke. Misalnya ada seorang manusia, tenang. Ketika seseorang mengikuti Al-Quran saja tanpa mengikuti hadis, apakah orang tersebut akan sesat? Tidak. Terus kenapa Anda butuh hadis? Loh, jelas betul lah. Karena penjelasan turunan dari inilah yang saya bilang, Anda ini melakukan hal-hal yang mubazir. Sekarang ini, kalau Anda sudah tidak sesat, tenang. Dengan Al-Quran saja Anda tidak sesat, betul? Harus dibarengi dengan hadis. Tadi katanya tidak harus, sekarang harus. Oke lah, belajar dulu agama Islam, Bang. Makin pening kepala kita nanti, Bang. Ya, belajar dulu agama Islam. Harus dibarengi dengan hadis. Ya? Kalau dengan Al-Quran saja kalian sudah berada di jalan yang benar, lalu untuk apa kalian perlu hadis? Ini Anda namanya kurang kerja. Kalau air cukup dimasukkan 1 botol saja, kenapa Anda perlu? Anda ini aneh. Bukankah dengan Al-Quran saja Anda sudah mendapat petunjuk dan kebenaran? Anda sudah berada di jalan yang benar. Lalu kenapa Anda katakan harus perlu hadis? Makin berat.